Ini bukan cerita tentang kastil tua di Eropa atau hutan terlarang. Ini adalah cerita tentang sebuah rumah kantor di Jalan Magelang, Yogyakarta. Tempat yang seharusnya penuh dengan produktivitas, deadline, dan aroma kopi, namun berubah menjadi sebuah teater mimpi buruk yang sangat nyata. Kisah ini bermula ketika Genta dan tim di perusahaan iklannya mencari kantor baru di Jogja. Mereka menemukan sebuah rumah besar bergaya lawas. Arsitekturnya campuran kolonial dan Jawa, dengan halaman yang luas dan pohon-pohon besar yang rindang. Terlalu rindang mungkin. Harganya sangat murah untuk ukuran dan lokasinya yang strategis. Pemiliknya, seorang pria tua yang ramah namun tampak ingin segera menyingkirkan properti itu, hanya memberi satu peringatan samar. Tolong dijaga baik-baik ya, rumah ini ramai. Genta dan timnya, sebagai anak muda rasional yang sibuk mengejar target, mengartikan ramai sebagai lokasi yang strategis. Mereka pindah dengan antusias. Minggu pertama berjalan normal. Mereka menempati lantai bawah untuk ruang kerja, sementara lantai atas yang luas dibiarkan kosong, hanya digunakan sesekali untuk menyimpan barang atau sholat. Namun atmosfer rumah itu memang berbeda. Bahkan di siang hari bolong, saat matahari Jogja sedang terik-teriknya, udara di dalam rumah selalu terasa beberapa derajat lebih dingin. Ada keheningan yang janggal, seolah-olah suara bising lalu lintas. Jalan Magelang di luar sana diredam oleh selubung tak kasat mata. Teror tidak dimulai dengan ledakan. Itu dimulai saat mereka bekerja lembur. Seringkali, sekitar pukul 10 atau 11 malam, ketika hanya tersisa 2 atau 3 orang di kantor, mereka akan mendengar suara. Awalnya samar, suara langkah kaki di lantai 2. Tap, tap, tap. Langkahnya berat, seperti seseorang yang berjalan menyeret kaki. Genta sering naik ke atas untuk memeriksa, berpikir mungkin ada kucing liar atau tikus besar. Namun lantai 2 selalu kosong. Gelap, sunyi, dan berdebu. Tapi begitu dia kembali ke bawah, suara itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara seperti kursi kayu yang ditarik di lantai ubin. Kret. Kemudian gangguan fisik mulai terjadi. Barang-barang berpindah tempat. Gelas kopi yang ditaruh di meja A, tiba-tiba ditemukan di meja B. Dokumen yang sudah dirapikan, berserakan kembali. Mereka mencoba menertawakannya, saling menuduh satu sama lain sedang menjahili. Tapi tawa itu berhenti pada suatu malam Selasa Kliwon. Salah satu rekan kerja Genta, sebut saja Rudy, sedang ke kamar mandi di bagian belakang rumah. Kamar mandi itu letaknya agak terpisah, dekat dengan area dapur kotor dan gudang. Saat Rudy sedang mencuci tangan di wastafel, dia merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk tengkuknya. Dia menatap cermin di depannya, di pantulan cermin, di sudut ruangan di belakangnya. Dia melihatnya. Berdiri diam di sana adalah sosok nenek tua. Pakaiannya lusuh, kebaya Jawa kuno yang warnanya sudah memudar menjadi coklat tanah. Wajahnya tertunduk, tertutup rambut putih yang berantakan. Rudy membeku, dia tidak berani berkedip. Saat dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi optik, sosok nenek itu perlahan mengangkat kepalanya. Mata nenek itu kosong. Bukan putih, bukan hitam, kosong. Dan dia tersenyum, sebuah senyuman lebar yang tidak wajar, memperlihatkan gusi tanpa gigi. Rudy lari terbirit-birit kembali ke ruang kerja utama. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak bisa bicara selama 1 jam. Malam itu, mereka semua pulang lebih awal, meninggalkan lampu kantor menyala terang benderang. Setelah kejadian itu, mereka tidak lagi malu-malu. Rumah itu menjadi aktif segera setelah matahari terbenam. Genta, yang memiliki kepekaan lebih dibanding yang lain, mulai menyadari pola dari gangguan ini. Ini bukan sekadar hantu iseng yang lewat. Ini adalah sebuah struktur keluarga. Ada sosok nenek di area belakang, penjaga area dapur dan kamar mandi. Ada sosok tinggi besar hitam yang sering berdiri di sudut ruang tengah, mengawasi mereka bekerja dengan aura intimidasi yang menyesakkan dada. Dan yang paling mengerikan, ada suara-suara anak kecil berlarian di lantai 2, tertawa cekikikan di tengah malam buta. Puncaknya terjadi ketika mereka harus mengejar deadline besar dan memutuskan untuk menginap di kantor. Sekitar pukul 2 pagi, Genta sedang duduk di ruang tengah, mencoba fokus pada laptopnya. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Udara menjadi begitu berat hingga sulit bernapas. Bau melati yang sangat menyengat, bukan wangi yang segar. Tapi wangi bunga yang sudah layu di pemakaman memenuhi ruangan. Semua rekan kerjanya yang lain sudah tertidur di karpet. Genta sendirian. Dari arah tangga menuju lantai 2 terdengar suara. Bukan langkah kaki kali ini, tapi suara seperti benda berat yang menggelinding. Turun. Kleduk, kleduk, kleduk. Jantung Genta berpacu. Dia menatap ke arah tangga yang gelap. Suara itu berhenti tepat di anak tangga terakhir. Hening. Lalu perlahan, dari kegelapan di puncak tangga, sebuah kepala melongok
Itu bukan manusia. Itu adalah sosok dengan wajah pucat, matanya melotot besar seolah tak berkelopak, menatap lurus ke arah Genta. Tidak ada tubuh yang terlihat jelas, hanya kepala itu yang mengintip dengan rasa ingin tahu yang jahat. Genta didorong oleh rasa takut yang sudah melampaui batas. Berdiri. Dia tidak berteriak, dia hanya menatap balik sosok itu, mencoba menunjukkan bahwa dia tidak akan mundur. Kami hanya bekerja di sini, kata Genta dengan suara bergetar, berbicara pada kegelapan. Tolong jangan ganggu kami tidak bermaksud jahat. Sosok kepala itu tidak menjawab. Ia hanya terus menatap selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, sebelum perlahan menarik diri kembali ke dalam kegelapan lantai 2. Bau melati itu perlahan memudar, digantikan oleh bau apek debu yang biasa. Setelah malam itu, gangguan tidak berhenti, tetapi berubah. Tidak ada lagi penampakan yang agresif, hanya perasaan diawasi yang konstan, seolah-olah Genta dan timnya adalah tamu yang tidak diinginkan di rumah yang sudah berpenghuni itu. Mereka akhirnya mengetahui sejarah rumah itu dari warga sekitar. Rumah itu dulunya milik sebuah keluarga besar Jawa yang kaya raya di masa lalu. Desas-desus mengatakan mereka semua meninggal tragis di rumah itu karena wabah, penyakit atau mungkin sesuatu yang lebih gelap, dan mereka tidak pernah pergi. Mereka tetap di sana, menjalani keseharian mereka sebagai keluarga tak kasat mata. Genta dan timnya bertahan di sana selama hampir 2 tahun. Mereka belajar untuk hidup berdampingan. Mereka belajar untuk permisi saat melewati area tertentu. Mereka belajar untuk tidak bereaksi berlebihan saat mendengar suara-suara aneh. Kisah ini nyata. Kantor itu nyata. Dan ketakutan yang mereka rasakan adalah nyata. Ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di sela-sela kesibukan dunia modern kita, di balik layar laptop dan di bawah cahaya lampu neon kantor, hati-hati jika kamu bekerja lembur malam ini. Jangan terlalu sering menoleh ke sudut ruangan yang gelap itu. Jangan lupa subscribe dan like video ini untuk mendengarkan kisah horor lainnya.